Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Supriyadi dari kelas Nangatsu. Pada tanggal 17 Oktober 2025 hari ini, saya akan menyampaikan beberapa target bungkei. Mari kita simak baik-baik sebagai berikut. Oke teman-teman, untuk bungkei yang pertama di sini ada Yori. Yori itu artinya adalah dari, daripada, atau lebih dari untuk perbandingan. Yori ini sejatinya arti asli benar-benarnya adalah dari. Jadi bisa menggantikan kara. Jadi kara ini bisa diganti dengan Yori, tapi tidak bisa menggantikannya untuk jarak. Kalau jarak masih tetap pakai kara. Contohnya yang bisa digantikan oleh Yori adalah kono keki wa sumayori. Kue ini dari istri. Nah ini ya bisa pakai kara, bisa pakai Yori. Kayak gitu teman-teman. Oke, contoh yang kedua, kono hong wa sono hong Yori benri des. Buku ini praktis daripada buku itu. Nah, misalkan teman-teman pengen nambahin kata lebih atau lebih dari, itu kalian bisa menambahkan moto ya. Karena Yori ini hanya artinya adalah dari atau daripada. Di sini ada kata lebih dari, itu hanya sebagai petunjuk bahwasannya ini untuk perbandingan. Seperti itu teman-teman. Jadi awas ya, jangan keliru. Kalau misalkan kalian pengen ada kata lebih dari, maka harus menggunakan moto. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada kata kerja aktif TIMAS sedang, kata kerja aktif TIMAS profesi atau keseharian. Oke, untuk contoh yang pertama, Benkyo si TIMAS, sedang belajar. Jadi kegiatannya itu, kita itu masih sedang belajar. Oke, yang kedua, ano kata wa gakko de oshiete imasu. Beliau itu sedang mengajar di sekolah. Nah, secara tidak langsung ini sebagai penyopan, bahwasannya memberitahukan bahwasannya beliau itu sedang mengajar di sekolah, atau artinya bekerja sebagai guru. Ya, jadi lebih sopannya pakai TIMAS kata kerja aktif sebagai pengganti dari profesi tersebut. Oke, kita maju lagi ke yang berikutnya. Di sini ada ga kata kerja pasif TIMAS dalam keadaan, dan ga kata kerja aktif TARIMAS di dalam keadaan. Ini bungkei ini bisa diterapkan juga untuk kata sifat i dan kata sifat na. Kalau i dirubah ke t dan na dirubah ke d. Kita ke contoh kata kerja dulu ya, pakai akimas dan akemas. Akimas itu terbuka dan akemas itu membuka. Doa ga aite imas. Pintunya dalam keadaan terbuka. Nah, kalau menggunakan kata kerja bentuk pasif, pakainya teimas. Nah, kalau kata kerja bentuk aktif bisa sama artinya. Doa ga akete arimas. Nah, pakainya ate arimas. Kalau menggunakan kata kerja aktif, artinya pintu dalam keadaan dibuka. Jadi sama-sama nih ngasih tahu bahwasannya pintunya itu lagi terbuka, atau dalam keadaan terbuka, atau dalam keadaan dibuka. Jadi kalau misalkan memakai bungkei dalam keadaan misalkan menggunakan kata kerja pasif pakai teimas,
Kalau menggunakan kata kerja aktif pakainya te arimas, artinya sama dalam keadaan. Kita ke contoh yang berikutnya. Kita pakai sifat i ya. Kono yaga atsuku te imas. Kamar ininya dalam keadaan panas. Nah, AC-nya mati, jadi dalam keadaan panas. Oke, berikutnya menggunakan kata sifat na. Kono yaga kireide imas. Kamar ininya dalam keadaan bersih. Jadi bisa ya menggunakan sifat i dan juga sifat na, kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bungkai yang berikutnya. Kata kerja bentuk ta, kata kerja bentuk nai, kata sifat i, kata sifat na, kata benda no. Ada mama, artinya sama nih kayak yang di atas, dalam keadaan. Kita ambil contoh yang pertama ya. Ini contoh menggunakan ta atau lampau, ini menggunakan nake, ini menggunakan kata sifat i, ini kata sifat na, dan ini kata benda. Oke, kita mulai saja. Sukareta mama nemurimashita, artinya dalam keadaan telah lelah, telah tertidur. Waduh, jadi nih lagi kelelahan, terus lagi kondisi kelelahan, telah tertidur. Nah, kemudian sukarenai mama benkyou shimasu, dalam keadaan tidak lelah akan belajar. Jadi karena keadaannya nggak lelah nih ya, walaupun habis bekerja seharian tapi nggak lelah, nah akan belajar. Kayak gitu cara pakainya ya teman-teman ya. Jadi tinggal langsung aja nih ta mama, nai mama tanpa partikel lain. Oke, kita langsung ke contoh yang kata sifat i. Nemui mama tabemas, dalam keadaan mengantuk akan makan. Wah, ini contohnya itu ketika mau sahur, dalam keadaan ngantuk mau makan ya, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita ke sifat na. Genki na mama hatarakimasu, dalam keadaan sehat akan bekerja. Jadi badannya nih lagi dalam keadaan sehat nih ya, mau kerja kayak gitu. Oke, kita langsung ke contoh yang selanjutnya. Pakai kata benda. Byoki no mama hatarakimasen, dalam keadaan sakit tidak bekerja. Nah, karena dia sakit nih, dalam keadaan sakit jadi tidak bekerja. Kayak gitu. Jadi walaupun di sini ada no, ini itu partikel untuk penyambung si kata benda. Kalau untuk kata sifat na, kata sifat i, terus kata kerja nai dan kata kerja ta, itu langsung saja ta mama, nai mama, i mama, na mama. Kalau kata benda no mama. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Mada nani nani te imas, artinya masih. Mada nani nani te imaseng. Tuh, awas nih jangan sampai keliru. Kadang mada itu hanya diartikannya itu belum saja, padahal ada syaratnya. Mada itu artinya ada dua, bisa masih, bisa belum, tergantung kata kerjanya nih. Kalau kata kerjanya te imas positif, maka artinya adalah masih. Tapi kalau kata kerjanya negatif, te imas negatif, maka artinya adalah belum.
Contohnya, mada hataraite imas, artinya masih bekerja, masih bekerja. Nah, itu masih dalam keadaan bekerja. Kan teimas kan bisa diartikan dalam keadaan tuh. Kemudian mada hataraite imaseng, belum bekerja, belum dalam keadaan bekerja, belum dalam keadaan tidak bekerja, kayak gitu ya. Jadi kalau diartikan masih harus positif kata kerjanya. Kalau artinya belum itu pakai negatif. Oke, lanjut kita ke nani tara. Tara itu artinya ada banyak teman-teman. Ada kalau untuk menggantikan to, ada setelah untuk menggantikan te, kara dan ta atau de. Kemudian ada karena untuk menggantikan te, no de, tameni dan kara. Dan ada artinya ketika untuk pengganti toki atau to. Oke, di sini ada beberapa contoh, yaitu ini menggunakan kata kerja, ini menggunakan kata sifat i. Ini kata kerja ya, kata kerja. Ini menggunakan kata sifat i, ini menggunakan kata sifat na, dan ini menggunakan kata benda. Netara, kalau tidur, setelah tidur, karena tidur, ketika tidur, kayak gitu ya, tergantung kondisi dan situasi diartikannya apa. Kemudian yang sifat i, nemukattara, kalau ngantuk, setelah ngantuk, karena ngantuk, ketika ngantuk. Kemudian himadattara, kalau senggang, setelah senggang, karena senggang, ketika senggang. Dan untuk kata benda, amedattara, kalau hujan, setelah hujan, karena hujan, ketika hujan. Awas ya teman-teman, untuk kata sifat i itu misalkan lampau, dia pakai kata. Dan untuk kata benda dan kata sifat, nah itu pakainya datta. Ya, ini untuk bentuk lampau. Ya, bentuk lampau. Ta itu bentuk lampau. Seperti itu teman-teman. Perlu diperhatikan lebih baik lagi. Kemudian kita lanjut ke bungkai yang berikutnya, yaitu tentang nakei atau zukei. Wah, naikei itu punya saudara kembar guys, namanya zukei. Sebenarnya syaratnya itu sama guys, nakei sama zukei, tapi nanti ada perbedaannya. Nanti kita simak ya. Nah, kita jelaskan. Grup 1, i menjadi a, vokal i dirubah ke vokal a, tambahkan nai atau zu. Contoh, ikimas jadi ikinai atau ikizu. Untuk grup 2 tinggal tambahkan nai atau zu. Tabemas jadi tabenai atau tabezu. Kemudian grup 3 tidak beraturan ya. Jadi untuk grup 3 ini dia berbeda guys, nakei dan zukei-nya. Untuk shimas itu menjadi shinai untuk nai dan sezu untuk zu. Kemudian kimas menjadi konai dan kozu untuk zu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Untuk grup 1 dan 2 sama, tapi grup 3 ini berbeda. Nah, untuk yang spesial, yang nai sendiri di sini arimas itu adalah nai. Ingat, nai itu artinya bukan tidak, tapi artinya adalah tidak ada. Jadi arimas adalah nai. Tapi untuk yang zu, arimas itu bukan nazu atau nai, tapi dia itu adalah dirubah menjadi nasi. Ya. Jadi kalau nai, arimasnya jadi nai,
Kalau zu arimasnya jadi nasi. Oke, lanjut. Kita akan masuk ke perubahan shieki ukemi. Shieki yang diukemikan. Jadi dirubah dulu ke shieki terus diukemi. Shieki itu kan artinya menyuruh, membiarkan. Tapi ketika ada shieki ukemi, maka artinya adalah disuruh atau dibiarkan. Oke, di sini grup 1. Grup 1 itu vokal I dirubah ke vokal A ditambah saremas untuk shieki ukemi ya. Tapi supaya lebih jelas kita kasih proses perubahannya dari shieki ke shieki ukemi. Ikimas, ini adalah bentuk biasa ya, bentuk mas. Kemudian dirubah ke bentuk shieki menjadi ikasemas. Ikasemas. Kemudian dirubah ke shieki ukemi. Ikase, ya ini kan ikase kan shieki nih. Ikase raremas. Nah, raremas ini kan bentuk ukemi. Nah, jadi ikase raremas. Nah, karena ini kepanjangan ikase raremas, maka serare itu dipendekkan jadinya sare. Jadinya ika saremas. Jadi awal mula ika saremas adalah ikase raremas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ingat, jadi bisanya menjadi ika saremas awalnya adalah ikase raremas ya. Tapi untuk perubahan selanjutnya misalkan ingin mengubah grup 1 supaya lebih simpel, tinggal vokal I dirubah ke vokal A ditambah saremas. Untuk grup 2 itu tinggal ditambahkan sase raremas. Nah, si sase ini kan dari shieki nih. Terus rarenya kan dari ukemi. Tinggal tambahin aja kan. Shieki ukemi. Contohnya tabemas. Bentuk shiekinya tabe sasemas. Bentuk shieki ukeminya tabe sase raremas. Tuh, tabe sasemas, tabe sase raremas. Tinggal tambahin. Oke, untuk grup 3. Grup 3 shimas, bentuk shiekinya kan kosasemas. Nah, kosase raremas. Tinggal bentuk shieki kosase ditambah raremas. Bentuk ukemi. Nah, terus kemudian yang kimas. Kimas itu bentuk shiekinya sasemas. Diukemikan ditambah rare. Jadi sase raremas. Nah, itulah awal mula perubahan dari shieki ukemi. Jadi shieki yang diukemikan. Oke guys, kayak gitu ya guys. Oh iya, untuk artinya ya. Jadi lupa nih mengartikan. Nah, untuk artinya tadi contoh nih ya. Ikimas akan pergi ya. Ikasemas menyuruh pergi. Nah, diganti jadi shieki ukemi ikase raremas atau ikasaremas, disuruh pergi. Kemudian ini tabemas akan makan. Tabe sasemas menyuruh makan. Tabe sase raremas, disuruh makan. Kemudian shimas. Shimas itu kan akan melakukan. Kosasemas yaitu menyuruh melakukan. Kosase raremas disuruh melakukan. Kemudian kimas. Kimas itu akan datang. Sasemas itu menyuruh datang. Sase raremas
disuruh datang. Jadi ini menyuruh datang, ini disuruh datang. Jadi kalau si Eki itu awalnya me, kalau Seki Ukemi jadinya di. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir. Tempat di. Waduh, tempat di ini punya dua guys partikelnya. Ada D sama ni. Loh, cara pakainya gimana tuh? Nah, kalau D itu cara kerjanya adalah ketika kata benda O, kata kerja aktif. Jadi ketika ada kata kerja aktif terus ada tempat, itu pakainya D. Nah, aktif, aktivitas ya. Tapi kalau kata kerjanya pasif atau kata sifat, itu tempatnya pakainya ni. Kayak gitu teman-teman. Contoh ya, contoh yang pertama ini ya, yang kata kerja aktif ya. Michi de kurumao unteng shiteimasu. Sedang menyetir mobil di jalan. Jadi pakainya ini ya, karena menyetir itu kata kerja aktif, kata kerja kegiatan. Kita lanjut ke yang kedua, kata kerja pasif ya, tomarimasu, berhenti. Kalau tomemas kan menghentikan. Nah, kalau tomarimasu itu berhenti artinya guys. Ini bentuk pasif dari tomemas. Oke. Koko ni kurumaga tomarimashita. Mobilnya telah berhenti di sini, atau mobilnya di sini telah berhenti. Kayak gitu teman-teman. Karena berhenti ini pasif, maka untuk tempat itu pakainya ni. Oke, kita ke kata sifat ya. Kita contoh pakai kata sifat i. Koko ni kurumaga takai desu. Mobilnya di sini mahal. Nah, karena mahal ini kata sifat, maka untuk menyatakan tempat di adalah menggunakan ni. Mobilnya di sini mahal. Oke, warimashita. Pembahasan kali ini sudah selesai nih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada salah penyampaian, salah ucapan. Mohon dikoreksi ya teman-teman, supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita belajar sama-sama untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam belajar. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.